Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini berjumpa lagi ya, karena YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang Kerajaan Islam Banten, sejarah berdiri, masa kejayaan, kemunduran, dan peninggalannya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Kerajaan Islam Banten, sejarah berdiri, masa kejayaan, kemunduran, dan peninggalannya. Kerajaan Islam Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil melawan VOC. Namun kerajaan ini mengalami kemunduran akibat politik adu domba Belanda dan akhirnya dianeksasi oleh Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Setelah periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Surosowan dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Ia juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan negara-negara asing seperti Turki, Utsmani, Inggris, dan Portugal. Masa kejayaan Kerajaan Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten. Ia mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Banten. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan seni Islam seperti syair, hikayat, wayang kulit, dan gamelan. Ia juga mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam. Kemunduran Kerajaan Banten. Kemunduran Kerajaan Banten dimulai dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang terpengaruh oleh gaya hidup barat dan bersahabat dengan VOC. Ia tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang anti Belanda dan ingin berdamai dengan VOC. Ia kemudian memberontak dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru di ibu kota baru, Kaibon. Konflik antara ayah dan anak ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba dan melemahkan kerajaan Banten. VOC mendukung Sultan Haji dengan memberikan bantuan senjata dan pasukan. Akhirnya, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan dan ditangkap oleh VOC. Ia meninggal dalam tahanan pada tahun 1692. Sultan Haji kemudian menjadi raja boneka yang tunduk pada VOC. Ia menyerahkan monopoli perdagangan rempah-rempah
garam, dan lada kepada VOC. Ia juga menyerahkan sebagian besar wilayah kekuasaannya kepada VOC. Ia meninggal pada tahun 1690 dan digantikan oleh putranya Sultan Abdul Fattah atau Sultan Zainul Abidin. Sultan Zainul Abidin berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh VOC dan mengembalikan kejayaan kerajaan Banten. Ia membangun kembali keangkatan lautnya dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Mataram, Banjar, dan Goa. Ia juga mengirim utusan ke Turki, Utsmani, Prancis, dan Inggris untuk mencari bantuan. Namun, upaya-upaya ini tidak berhasil dan ia terus mendapat tekanan dari VOC. Pada tahun 1752, VOC berhasil menyerang dan menghancurkan ibu kota Surosowan. Sultan Zainul Abidin terpaksa melarikan diri ke Anyer dan kemudian ke Cirebon. Ia meninggal pada tahun 1753 dan digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin. Sultan Muhammad Syifa berusaha untuk mempertahankan sisa-sisa wilayah kekuasaannya dari serangan VOC dan Mataram. Namun ia tidak mampu mengatasi masalah-masalah internal dan eksternal yang mengancam kerajaan Banten. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa kerajaan Banten menjadi bagian dari Hindia Belanda secara sepihak. Sultan Muhammad Safiuddin yang saat itu menjadi raja terakhir kerajaan Banten menolak dekrit tersebut dan melawan Daendels, namun ia dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Belanda pada tahun 1813. Ia dibuang ke Ambon dan meninggal di sana pada tahun 1833. Peninggalan Kerajaan Banten. Meskipun Kerajaan Banten telah runtuh, namun peninggalan-peninggalannya masih dapat ditemukan hingga saat ini. Beberapa peninggalan Kerajaan Banten yang terkenal adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf 1570 sampai 1580 dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan menara-menara yang tinggi dan kubah-kubah yang berbentuk bawang. Benteng Surosowan. Benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570 sebagai ibu kota kerajaan Banten. Benteng ini memiliki luas sekitar 16 hektar dan dikelilingi oleh parit-parit yang dalam. Benteng ini hancur akibat serangan VOC pada tahun 1752. Benteng Spilwitz. Benteng ini dibangun oleh VOC pada tahun 1684 sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan di Banten. Benteng ini memiliki bentuk persegi panjang dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Benteng ini juga memiliki gereja, rumah sakit, gudang, dan kantor VOC di dalamnya. Istana Kaibon. Istana ini dibangun oleh Sultan Haji sebagai ibu kota baru kerajaan Banten setelah ia memberontak terhadap ayahnya 1663 sampai 1690. Sultan Agung Tirtayasa. Istana ini memiliki luas sekitar 10 hektar dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Istana ini juga memiliki masjid, makam-makam raja, dan taman-taman di dalamnya. Makam Sunan Gunung Jati. Makam ini terletak di Cirebon dan merupakan tempat peristirahatan terakhir pendiri Kerajaan Banten, Sunan Gunung Jati. Makam ini memiliki arsitektur yang indah dengan ornamen-ornamen Islam dan Cina. Makam ini juga menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai Kerajaan Islam Banten. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih.